Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kasih bocoran Pak, kenapa kalau orang iktikaf 10 hari itu pasti dapat malam kemuliaan? Pasti. Meskipun di situ hanya tidur, bangun sholat, baca Quran sekedarnya, tidur lagi, bangun tidur lagi gitu. Karena apa? Dia berada di masjid itu dengan niat iktikaf, berarti dia tidurnya tidur di dalam ibadah iktikaf. Bismillah masuk masjid untuk iktikaf 10 hari. Nah, di saat malam kemuliaan itu turun, maka posisi orang yang iktikaf itu sedang beribadah, minimal sedang beribadah iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom, Panarukan, Situbondo, serta segenap penyimak dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya cukup berdoa, tetapi juga harus berusaha agar pelaksanaan bulan suci kita ini, ibadah-ibadah kita ini berkualitas. Barometer atau ukuran kualitasnya apa? Imanan wahti saban, itu saja. Imanan wahtisaban, semua perbuatan siang kita, malam kita landasi dengan imanan wahtisaban. Untuk mendukung imanan wahtisaban ini adalah puasa kita, qiyamul Ramadan kita landasi juga dengan rasa bersyukur. Karena kita bisa seperti itu hanya karena memang dipilih oleh Allah untuk kita bisa melakukan itu. Sehingga apa? Semakin kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah Engkau memberi taufik kepadaku, Engkau memberi kesadaran hati, hidayah kepadaku untuk bisa siang berpuasa, malam qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Kalau ini yang kita lakukan, Allah tidak akan melinjani janji la in syakartum la azidannakum. Kemarin heboh itu saya sampaikan, mungkin hari ini tayang. Kalau iman kita syukuri, puasa kita syukuri, ya, karena landasan iman dan ihtisab, dan itu kita sadari itu pemberian Allah, maka kita berterima kasih, kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kita yang kita syukuri oleh Allah akan ditambah. Yakin Bu? Yakin. Kita punya kesehatan, kita syukuri, ditambah Pak. Kita punya harta, kita syukuri, harta ditambah Pak. Di beberapa tempat ada plesetan, punya istri satu Pak, yo disyukuri. Loh, kemarin saya ngomong seperti ini, ibu-ibu di belakang langsung walang kerik Pak, hai gitu. Pasti ditambah, tetapi tidak harus kamannya, tidak harus berapanya. Ya, sepakat nih Bu, jangan keburu baper gitu. Yang ditambah bukan berapanya Bu yo, yang ditambah adalah kaifannya, kualitasnya. Jadi patut disyukuri. Tiba-tiba tumbuh kesadaran dalam hati Pak Yu,
istri saya ini meskipun sudah menjelang pensiun tapi kok tak was-wasi kok koyok umur 18 tahun 19 tahun sing biyen yo. Ini kualitas. Sehingga aduh dek jangan ke dapur, sudah biar saya yang ke dapur, saya yang masak, nggak usah belanja, biar saya yang belanja, di eman-eman purun bu yo. Iya, jadi jangan a priori dulu kalau sudah ngomong punya istri satu disyukuri pak, biar ditambah. Tambahannya itu tidak harus jumlah, bukan tidak harus kamnya berapanya, tapi kualitas kaifanya, bagaimananya. Ini loh pak, ternyata rumusnya ada di situ. Maka semakin tua semakin mesra. Nggih, cuman sayang sudah nggak bisa punya anak lagi, sudah nggak produksi lagi. Kalau terus produksi itu diterus-teruskan ya nggak habis-habis akhirnya nanti. Semakin tua semakin mesra, semakin seperti itu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, 5 menit lagi kayaknya ya. 31 hurufnya. Sampai berapa? Terus ya itu. Terus kemudian ada tabi'in yang lain. Ada ulama di kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Ibnu Katsir, menyatakan bahwa para sahabat dulu selain yang disampaikan oleh Mu'al bin Fadl tadi, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan, kemudian 6 bulan setelahnya juga berdoa agar pahala Ramadannya itu tadi betul-betul Allah terima. Maka Yahya bin Abi Katsir menuliskan atau meriwayatkan satu doa yang biasa dilafalkan oleh para sahabat atau diajarkan oleh para sahabat gurunya. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, berilah keselamatan bagiku untuk bisa mencapai Ramadan. Ini kalau mau dihubungkan dengan doa yang pertama Pak, 6 bulan sebelumnya berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan dengan keadaan selamat, dengan keadaan sehat, sehingga nanti masuk Ramadan bisa strength, bisa fit untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak usah kecelakaan, tidak usah kapesan apa-apa, tidak usah kena penyakit apa-apa. 6 bulan sebelumnya sudah berdoa seperti itu. Allahumma salimni ila Ramadan, wasallim li Ramadan, dan berilah keselamatan, berilah kelancaran kelak ketika sudah bertemu dengan Ramadan, berilah kelancaran di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Wa taslimhu minni wa taqabbala, dan jadikanlah amalanku, ya, selamatkanlah amalan-amalan ibadahku itu selamat dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari rafas dan lain sebagainya yang merusak pahala, hibah. Maka ibu-ibu kalau bisa titip, kalau sudah Ramadan gini TV dicabut aja. Karena mau nggak mau Pak, TV itu selain menyita waktu kita, mencuri pahala-pahala yang harusnya kita bisa isi dengan ibadah, kita dilenakan dengan hahahihinya para pelawak yang ada di TV atau berita-berita atau apapun. Satu, secara waktu sudah kita tersita. Yang kedua, belum lagi nanti kalau di sana ada ghibah, ada fitnah, ada macam-macam, ada kemungkaran-kemungkaran, maka bisa merusak puasa kita. Apalagi di saat-saat berpuasa itu. Nah, ini kalau bisa diusahakan gitu. Jangan malah sepanjang hari untuk untuk mengalihkan rasa lapar. Wah, bersenang-senang ada namanya televisi. Kalau sekarang sudah gadget. Nah, gadget ini juga luar biasa ini. Gadget ini malah luar biasa daya rusaknya. Maka istilahnya Pak Haji Rebu itu, gadget itu adalah setan gepeng gitu. Betul ya Pak, setan gepeng gitu. Saya bilang, boten selalu lah Pak Haji. Yang namanya gadget itu kayak dini lading, gladi. Kalau lading itu dipakai ngiris berambang, ya masak ngengkek iwang buko, ya dapat pahala besar. Tapi kalau gladi itu nusuk
wetenge wong, ya itu dosa besar gitu. Maka gadget itu pun juga tidak otomatis setan gepeng. Memang bisa jadi setan gepeng, tapi juga bisa jadi sumber pahala yang gepeng gitu. Itu jadi tinggal kita saja. Kalau masalah sarana itu tinggal kitanya saja. Bapak sekalian. Jadi selain berdoa agar kita fit, jadi persiapan kita itu fisik dan mental. Termasuk fit itu adalah fit dalam hal apa? Mental kita. Bagaimana keilmuan kita, bagaimana Ramadan memahami fikih-fikihnya, apa yang membatalkan secara zahir, apa yang membatalkan secara batin. Nonton gosip dan membenarkan gosip itu, misalkan ghibah, secara zahir karena tidak makan minum ya tidak batal puasanya, tetapi secara pahala kamin shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapat lapar dan dahaga karena tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah, eman-eman. Maka persiapan spirit, persiapan batin itu kita siapkan sejalan dengan persiapan fisik. Nah, kita kenal ibadah-ibadah memang perlu persiapan, terutama ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah yang melibatkan fisik. Ya sholat termasuk, puasa termasuk itu. Apalagi ibadah haji umroh termasuk itu harus mempersiapkan fisik yang sebaik-baiknya. Ada ibadah yang tidak memerlukan fisik, misalkan bertaubat, berzikir, itu masalah hati. Bertaubat itu hati, berzikir itu juga kekuatan hati. Tegaklah lesannya tidak bisa mengucap astagfirullahaladzim karena keterbatasan, mungkin sudah nggak bisa ngomong, ya itu diterima oleh Allah. Maka kesiapan batin. Nah, puasa ini termasuk juga ibadah yang membutuhkan kesiapan zahir wal batin. Lahirnya harus kita siapkan, vitalitas kita siapkan. Kalau perlu sediakan vitamin-vitamin ketika menjalankan ibadah puasa. Nanti sahur diminumlah apa yang tambah darah itu Pak, don itu apa namanya itu ya, pokoknya adalah kapsul tambah darah atau apa untuk menjaga stamina. Vitamin, selain vitamin nabati yang dari buah-buahan, ada vitamin-vitamin yang sifatnya kimiawi, itu dikonsumsi dalam rangka menjaga fisik. Nah, tidak kalah penting dari menjaga stabilitas fisik adalah stabilitas batin, sehingga kualitas gabah panenan kita itu betul-betul nanti bagus kualitasnya. 1 bulan cukup untuk menghapus mata qadama min dambih. Belum lagi ketemu Lailatul Qadar, 84 tahun kita beribadah. Ketika kita malam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saja Pak, itu berapa huruf? Pas dibaca di malam Lailatul Qadar, berarti sama nanti kualitasnya. 84 tahun kemudian itu tidak berhenti baca Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Maka yang Rasul tuntunkan sebagai penutup yang kita sampaikan adalah ketika 10 hari akhir yang pertama, Rasul meng-off-kan segala kegiatan duniawi beliau. Rasul masuk masjid, tidak keluar-keluar siang malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri untuk benar-benar bisa menerima Lailatul Qadar. Istilahnya Cak Nun itu Pak, dalam satu bukunya, dan juga ketika saya sering bersama-sama dulu tahun 90-an, Lailatul Qadar itu Dek, katanya ke saya, manggil saya Dek, Lailatul Qadar itu ya koyok dene itu botol damar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah api yang ada di langit. Manusia itu seperti damar. Damar itu terdiri dari 3 unsur. Ada botol, ada sumbu, ada minyak. Nah, kita sebagai manusia ini dianalogikan seperti itu. Kalau kita sebagai botol, sebagai manusia,
botolnya kosong, tidak ada minyak, apalagi tidak ada sumbunya, jangan mimpi api itu akan menyambar dan muruk, kan gitu Pak? Wah, ini masuk akal ini ya, meskipun analogi seperti ini tidak ada dalil, tapi cukup untuk mengantarkan pemahaman kita. Nah, kalau damar botol itu sudah ada minyaknya, terus kemudian ada sumbunya, maka harapan besar api yang ada di langit itu ketika turun maka akan menyambar dan akan muruk. Kemudian saya berpikir, Pak, saya kembangkan sendiri akhirnya. Iya ya, kalau hanya botol sekedar diisi minyak tanah misalnya. Padahal minyak itu kan ada ron-ronnya macam-macam ya Pak. Ada ron 89, ada ron 90, ada ron 92. Ada yang dioplos ya Kak ya? Nah, beli ron 90 dioplos jadi 92 gitu. Nah, ini yang saya sampaikan adalah bahwa ron atau kualitas minyak yang di dalam damar itu kalau semakin tinggi ronnya, sumbunya kena minyak yang ronnya semakin tinggi, maka sambaran api itu akan lebih cepat, akan lebih akurat gitu loh Pak. Bisa jadi ada dua damar di sini, satu minyak tanah isinya, satu gasolin, beda Pak gitu. Maka iya ya, kalau begitu jangan hanya kita isi jiwa kita itu dengan minyak tanah, dengan kualitas spiritual minyak tanah. Harus kita tingkatkan spiritualitas kita, kalau bisa meningkat ke premium, ke pertalite, ke apalagi pertamax. Jangan malah turun gitu. Kalau bisa seperti itu. Ini sebagai motivasi kesiapan kita dalam menyambut malam kemuliaan, yang di malam itu apabila kita berbuat kebaikan maka dilipat gandakan menjadi khairun loh Pak. Bukan hanya kalau 84 tahun itu hanya hitungan 83 sekian, itu hanya hitungan kalau itu 1000 bulan. Padahal kalimatnya bukan hanya alfi syahr tetapi khairun. Khairun itu lebih baik. Berarti bisa jadi 1001 bulan, bisa jadi berjuta-juta bulan. Sak mau-maunya Allah, tapi ukurannya adalah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini eman sekali kalau kita sampai tidak mendapatkannya. Maka yang dituntunkan oleh Rasulullah agar pasti dapat Pak, iktikaf di masjid 10 hari terakhir itu sudahlah Pak, off-kan sudah. Wis beno rong lokek sawai kena wereng ben, cuman berapa? Paling hasilnya 12 juta, 20 juta atau 100 juta sekalipun. Ditanami apa Pak sak lokek 100 juta Pak? Ya melon apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan kepastian, mendapatkan malam kemuliaan. Saya kasih bocoran Pak, kenapa kalau orang iktikaf 10 hari itu pasti dapat malam kemuliaan? Pasti. Meskipun di situ hanya tidur. Maaf ya, hanya tidur. Terus bangun sholat, baca Quran sekedarnya, tidur lagi, bangun tidur lagi gitu. Kenapa? Karena apa? Dia berada di masjid itu dengan niat iktikaf. Berarti dia tidurnya tidur di dalam ibadah iktikaf. Wah, ini mempermudah urusan kita Pak. Mempermudah PR kita. Bismillah masuk masjid untuk iktikaf 10 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafi. Seperti itu, apalah. Tidak harus dilafalkan, yang penting hatinya berniat iktikaf 10 hari. Itu 10 hari. Sudah dalam 10 hari itu sudah tidak putus niat untuk iktikaf. Sehingga meskipun di dalamnya itu pas tidur, pas apa, statusnya tetap iktikaf Pak. Statusnya tetap iktikaf. Nah, 10 hari itu adalah jaminan ada satu malam ganjil yang dirahasiakan kapannya itu akan turun, qadar malam kemuliaan itu akan turun. Nah, di saat malam kemuliaan itu turun, maka posisi orang yang iktikaf itu sedang beribadah. Kalaupun dia sedang tidur, tidak sedang baca Quran, tidak sedang sholat, minimal sedang beribadah iktikaf. Wah, ini Pak, ini ngeri. Makanya Masya Allah, ini betul-betul peluang yang sangat eman kalau ditinggal. Maka saya sudah bertahun-tahun ini kalau janjian sama orang, bikin schedule pengajian atau acara yatim atau apa, pokoknya 10 hari akhir sudah tidak ada acara.
Seperti itu, karena iman Pak. Berapapun bisnis yang kita kejar di 10 hari terakhir itu triliunan sekalipun, ini insya Allah tidak bisa mengalahkan besarnya yang kita dapatkan di mana? Di Lailatul Qadar. Ada Pak Agus di sini, Pak Tamir, yang itikaf 10 hari, yang ada siang keluar kemana-mana, malam datang, itu pun dipilih malam-malam ganjil nggih. Siap ya, siap. Iya, nggih. Harus diawali ketua takmirnya kan Mbak. Iya, itu. Ada contoh itu. Iya, seperti itu. Insya Allah ini rumus dan ini sudah bisa kita jamin pasti. Karena malam kemuliaan ada di ganjil-ganjil dan 10 akhir ini kita hadang. Kita hadang dengan kesiapan ron minyak yang tinggi, dengan mengikuti caranya Nabi SAW, tidak keluar masjid 10 hari, siang malam. Makannya bagaimana? Ya dikirim atau pesen catering. Saya pernah Pak kirim catering, jadi orang rumah sudah nggak direpoti gitu, kirim catering. Kalau enggak pun dikirim enggak apa-apa, yang punya keluarga. Loh, Ustadz, kalau Bapak iktikaf, kemudian saya sebagai istri melayani seperti halnya Sayyidah Aisyah melayani Nabi, nyisirkan rambutnya, ngasih buka, ngasih sahur. Gimana Ustadz? Insya Allah itu juga ibadah yang besar pahalanya, melayani suami, dan ketika itu dilakukan terus menerus pasti kedapatan malam kemuliaan. Kalau suaminya iktikaf, insya Allah mendapatkan keutamaan iktikaf juga, insya Allah seperti itu. Dan sepeninggal Nabi, para istri, para ummul mukminin itu membuat bilik-bilik di dalam masjid. Jadi dikapling-kapling dengan kain di dalam masjid itu untuk iktikaf para istri Nabi SAW dan para sahabiyah, para sahabat yang perempuan radhiyallahu anhuma. Nah, seperti itu. Jadi ini keutamaan, dan saya tidak ada jadwal kultum atau tarawih di sini, sehingga jauh-jauh hari kesempatan saya tinggal ini di sini, maka yang 10 hari terakhir sudah harus kita sampaikan. Ya, kalau takut di Al-Taqwa ndak ada temennya, nanti boleh kontak-kontak saya nanti di mana. Saya juga nggak mesti juga di Al-Ikhlas yang sering dulu di Talkandang sana, beberapa tahun di Masjid Musola Al-Hikmah, nggak apa-apa di musola Pak, tapi di tempat sholat umum. Kemudian di mana begitu, ya nanti bisa kontak-kontakan, bisa bareng saya itu. Tapi yang pasti insya Allah kita usahakan untuk tidak pernah absen untuk 10 hari akhir itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sesuatu yang ingin diperjelas atau cukup? Ini saya mau tanya satu hal. Ini tadi waktu itu ada anak-anak muda yang mercon. Ya, bahkan ada pula yang membangunkan orang-orang tamu dengan tamu goreng. Nah, jadi apakah anak-anak muda itu memang pantas untuk nyemplung ke neraka? Bahkan neraka paling dalam sekalipun. Iya Pak, ini ada sesuatu pemahaman yang harus kita lebih pahami, bahwasanya urusan sahur itu sebenarnya bukan otomatis urusan makan minum. Sahur itu adalah nama waktu di saat-saat beberapa puluh menit sebelum masuk waktu subuh, itu waktu sahur. Adapun makan sahur itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, Maka sahur meskipun dengan seteguk air. Kalau sudah kenyang atau memang nggak ada yang dimakan, ya sudah dengan seteguk air, dengan niat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan keberkahan. Nah, saling membangunkan antar anggota keluarga itu bagus.
Tapi kalau terus bangunnya pakai ronda, pakai petasan, pakai apa, itu akan melenceng dari esensi sahur. Berarti orang yang seperti ini, acara sahur dipakai acara hura-hura, berarti sudah melenceng dari esensi sahur, esensi makan sahur. Nah, yang disyariatkan sahur itu takjilus sahur. Takjilus sahur itu maksudnya mempercepat pelaksanaan makan sahur itu, Pak. Sahur itu nggak perlu lama-lama. Waktunya nanti yang tersisa pakai baca Quran, pakai istighfar, ya. Wabil asharihim yastaghfirun. Jadi orang yang mutakin di antara cirinya adalah beristighfar di waktu-waktu sahur. Itu. Jadi kita manfaatkan untuk itu. Jadi kalau sahur terus kemudian nonton pelawak, kuis-kuis sambil itu, ini akan keluar dari esensi memanfaatkan waktu sahur. Takjilus sahur, mempercepat waktu sahurnya, dipercepat saja sahurnya, ya secukupnya makan, tidak dihabiskan sampai subuh. Selainnya itu dipakai berzikir, beristighfar, baca Quran. Itu. Dan juga ini merupakan salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Sahur, takjilus sahur dengan cepat, dan sahrul jamaah, makan sahur berjamaah, sahur bareng. Jadi para sahabat dulu berlomba-lomba ingin sahur bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sunnah tersendiri, Pak, sahur bareng-bareng. Maka kalau di Masjid Al Jihad atau di sini, kalau waktu iktikaf itu kan ada sahur bersama, itu sunnah itu. Tapi tidak diharuskan di malam-malam tertentu, jadi semua malam. Yang kita kenal selama ini kan takjilul iftar. Itu mempercepat waktu buka, Pak. Itu memang kesunahan, sudah kita pahami selama ini. Jadi kalau mempercepat buka itu maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib atau waktu buka, harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Makan 1, 2, 3 butir, minum air, kemudian memuji Allah. Gimana? Dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq wa sabatil ajru insyaallah. Itu sebelumnya baca bismillah, 1, 2 butir, 3 butir kurma ganjil, minum air, kemudian memuji Allah. Demikian mempercepat. Kalau sahur, takjilus sahur ini mempercepat dalam arti durasi dalam makan-makan itu tidak perlu lama-lama, seperlunya gitu. Kemudian isi waktu sahur itu dengan berzikir atau istighfar. Gitu ya, Kak, ya. Jadi Allah apakah masuk neraka itu urusan Allah, tapi urusannya adalah sahur itu esensi kesunahannya seperti itu. Tidak perlu kemana-mana, apalagi bakar petasan dan lain sebagainya. Masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, jelas nih, puasa-puasa lama-lama nanti energinya habis. Kita akhiri mohon subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.